how it is we have so much information but no so little. Jadi bagaimana kita dalam konteks hari ini kita dijejali begitu banyak informasi, tapi pertanyaannya apakah kita sungguh tahu tentang dunia gitu kan? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya menyapa teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat. Jangan lupa yang baru mampir di channel saya di Egy Mansur, silahkan subscribe supaya saya semangat membuat konten-konten selanjutnya. Oke, pada kesempatan ini saya kembali hadir untuk teman-teman sekalian. Saya ngobrol bareng Bang Rian. Oke, seperti apa obrolan saya, silakan ikuti terus teman-teman. Oke, Bang Rian, selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali. Sudah berapa lama? Sudah lama tidak bertemu. Iya, sudah lama sekali. Karena situasi. Ya. Sebelum COVID juga. Sebelum COVID juga, karena kesibukan. Jadi terima kasih Bung Egy. Saya senang sekali ada kesempatan untuk ngobrol di sini di channelnya Bung Egy. Jadi ya buat teman-teman semua, saya ini dari kota kecamatan. Orang biasanya terkenal kenal kampung saya itu dengan sebutan karena kota ini. Jadi Lembor. Jadi saya ini dari Lembor. Sebenarnya mama saya itu orang Pagal asli. Saya juga punya selain karena darah, saya punya ikatan emosional juga dengan Pagal itu karena saya lahir dan sekitar 2-3 tahun saya ada di Pagal ya, pendidikan TK saya di Pagal. Setelah itu saya kembali ke kampung asal dari bapak itu di Lembor. Dan biasa sekolahnya SD saya itu di Lembor, terus setelah SD saya ke Seminari Kisol, tapi sebelum jadi Manggarai Timur, jadi masih Manggarai dulu, sekitar 2001 lah saya masuk Seminari Kisol. 4 tahun di Kisol saya mengundurkan diri dan lanjut 2 tahun di SMA 1 Ruteng. Jadi saya sedikit beruntung lah dengan pengalaman itu karena saya bisa tumbuh dan berkembang bersama teman-teman di Kisol, itu dari berbagai kampung di Manggarai, bahkan juga ada teman-teman Manggarai yang orang tuanya tinggal di Kupang, jadi dari ND juga, sehingga pergaulannya cukup luas itu. Kemudian kembali ke Ruteng, ke ibu kota Kabupaten Manggarai ya, dan saya juga merasa menjadi semakin kaya di usia remaja karena berjumpa dengan banyak teman juga gitu. Terus tamat SMA, saya melanjutkan kuliah di jurusan ilmu pemerintahan, tapi sekarang sudah jadi Departemen Politik dan Pemerintahan. Itu 2007. Terus 2011 bulan Maret saya menyelesaikan studi saya S1. Sempat kembali ke Manggarai Barat di Labuan Bajo. Saya itu sekitar 1 tahun lebih lah setelah akhirnya saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di program studi HAM dan Demokrasi. Ya setelah S2 baru saya bergabung dengan jurusan penelitian pemerintahan sebagai peneliti di salah satu divisi risetnya, lebih dikenal dengan POLGO, Politik and Governance Research Center. Saya kira itu. Oke Bang Rian, terima kasih. Itu singkat cerita Bang Rian dulunya sampai hingga sekarang aktivitasnya. Dan juga mungkin tadi Bang Rian belum memperkenalkan, mungkin ada teman-teman yang mampir tapi tidak tahu nama lengkapnya, terus kenapa siapa atau nama panggilnya siapa gitu, bisa diperkenalkan. Nama lengkap itu dengan nama panggil sebenarnya agak sedikit aneh gitu, karena nama lengkap saya itu Ignatius Jacques Juru gitu. Tapi dipanggil Rian. Saya sempat waktu saya mengerti kok nama saya Ignatius Jacques Juru tapi panggil Rian. Ternyata sebelum saya dibaptis, Bapak sudah
mempersiapkan nama gitu. Ada Marianusnya. Hanya begitu mau dibaptis, pastor bilang kayaknya ini terlalu panjang. Tapi saya sudah terbiasa dipanggil Rian. Marianusnya dihilangkan, tapi sudah terbiasa dipanggil Rian. Oke, terima kasih. Itu nama lengkap dari Bang Rian, dan juga kenapa sapanya Rian. Rian gitu. Tapi saya mengenalnya atau banyak juga yang mengenal Bang Rian ini Bang Rian Juru. Ya, Sapa. Nama orang tua Juru. Oh ya, paham. Oke, Bang Rian. Saya boleh tahu dan juga teman-teman pengen tahu kenapa sih Bang Rian pilih Jogja untuk studi? Oke. Saya rasa Jogja itu yang jelas saya tidak punya referensi banyak tentang Jogja sebelumnya gitu. Karena saya tidak pernah mengakses tentang Jogja itu melalui internet. Ya kita tahu tuh di Manggarai agak sulit kita mengakses itu bahkan di tahun 2000-an ya, 2000-an pertengahan 2000-an ke atas ya masih sangat sulit kan untuk mengakses informasi tentang Jogja. Nah, dari mana Jogja itu bisa ada di dalam pikiran saya dan UGM itu bisa ada gitu. Saya sebenarnya beruntung sebagai seorang anak yang tinggal di kota kecamatan di Lembor. Saya kira Omegi tahu tuh Lembor itu bagaimana, walaupun orang bilang kan kota ini, tapi ya dia itu kota kecamatan kecil yang dikelilingi sawah gitu. Tapi saya beruntung karena tetangga saya, kakak-kakak saya itu banyak yang sekolah di Jawa, Di Jawa, ya. ada yang di Malang, ada di Jogja, dan setiap kali mereka pulang libur kayak ada kebanggaan ya, itu anak mahasiswa itu kan datang dari Jawa gitu, dari Jogja, dan saya melihat mereka punya skill musik yang bagus gitu. Jadi kayaknya Jogja ini kota yang menarik gitu untuk dikunjungi. Apalagi kan dulu waktu SMP SMA itu kan, bahkan sejak SD saya suka sekali dengan musik, dan kakak-kakak saya yang menjadi tetangga saya itu memang orang-orang yang hidupnya dengan musik di Jogja, aktivitas musik, dan mereka membawa itu ke kampung. Jadi itu menjadi referensi untuk Jogjanya. Tapi untuk UGM-nya ini juga bagi saya saya pikir ini kebetulan karena dulu di SMA 1 itu ada teman saya perempuan, dan tiba-tiba dia bilang ke saya kalau kayaknya kamu bisa ke UGM gitu. Tapi pembicaraan sampai di situ saja, bahwa semacam saya tidak tahu ya, semacam ada orang yang membisikkan gitu. Mungkin saya tidak punya keyakinan saat itu, tapi ternyata ada orang lain yang bisa memberi keyakinan itu. Dan ada perdebatan sebenarnya, perdebatan saya dengan orang tua gitu, apakah di Jogja, di UGM, atau di Kupang, bahkan atau di Manggarai juga kan, karena banyak pertimbangan dulu gitu. Tapi karena tadi ada keyakinan yang mulai tumbuh, kayaknya menarik juga deh untuk bisa kuliah di Jogja gitu ya, coba di UGM, dan itu keyakinan yang saya pelihara gitu. Oke, Bang Rian. Ya. Di luar sana kan banyak teman-teman yang saya pernah dengar Jogja itu istimewa. Apa sih istimewanya Jogja bagi Bang Rian? Jogja istimewa ya saya sepakat sih kalau Jogja dibilang istimewa, karena hampir semua orang yang pernah tinggal di Jogja datang berkuliah di sini, bahkan yang berkunjung untuk liburan, mereka pasti punya penilaian yang sama gitu. Kalau buat saya sendiri, Jogja istimewa itu karena ini tempat saya berkembang sebagai orang yang belajar, berkembang sebagai tidak hanya belajar ya, orang yang berjumpa dengan banyak orang, bukan hanya dari NTT, tapi saya berjumpa dengan banyak teman-teman dari Maluku, Papua, gitu, Sulawesi, Jawa sendiri, dan Sumatera gitu. Jadi bagi saya Jogja itu istimewa karena kemewahan dari perjumpaan itu sendiri, dan itu yang membuat saya berkembang sebagai manusia gitu. Jadi, Oke, Bang Rian, saya juga dengan teman-teman pengen tahu
dulu generasinya Bang Rian tuh relasi senior dengan junior tuh bagaimana Bang? Mungkin bisa diceritakan. Saya pikir tadi ini ada kaitannya dengan cerita saya soal istimewanya Jogja bagi saya dan teman-teman generasi ya. Bahwa Jogja itu istimewanya karena kemewahannya itu adalah dalam perjumpaan, sehingga ketika Bung Egi bilang bagaimana relasi junior senior, saya pikir kami ini generasi yang terbentuk untuk menjadi simpul, karena ketika kami ada di Jogja, kami punya hubungan yang sangat baik dengan senior yang dengan berbagai latar belakangnya, dan juga adik-adik yang setiap tahun datang ke Jogja, sehingga perjumpaan itu yang selalu kami hidupi, sehingga saya bisa bilang bahwa hubungan antara generasi kami dengan junior dan senior itu ya berhasil membangun apa yang kita selalu bilang kalau diskusi dengan teman-teman itu menjadi generasi yang bisa menjadi simpul. Saya kira itu pengalaman juga yang diwarisi oleh senior-senior yang terdahulu, dan saya berharap juga adik-adik mahasiswa juga bisa menghidupi ya, kemewahan dari Jogja tadi, selalu antara generasi itu bisa selalu terhubung menjadi satu simpul tuh. Oke, Bang Rian, saya juga pengen mendengar cerita dari Bang Rian, berbagi tips lah. Karena saya pernah menjumpai banyak teman-teman yang pernah curhat tentang memilih jurusan kuliah. Saya pengen mungkin Bang Rian bisa berbagi cerita untuk kenyamanan dengan pilihan jurusan tuh gimana Bang? Mungkin ada tips atau bagaimana nyaman dengan jurusan itu, dengan pilihan. Saya pikir ini ya, soal pilihan ini kan, saya rasa hampir semua orang itu ada momen di mana dia bisa saja kehilangan orientasi ya. Dan biasanya kalau perasaan itu muncul dalam diri itu kayak ada rasa bersalah gitu, kayaknya bukan ini jurusan saya gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang misalnya dia sukai dulu, misalnya saat SMA dia senangnya fisika gitu, begitu kuliah dia pilih fisika, tapi ketika dijalani kok bukan ini ya, itu ada perasaan. Saya pikir perasaan itu hampir semua orang memiliki, dan itu satu yang normal dalam proses, karena ketika orang itu menjumpai hal baru, walaupun dia menginginkan sebelumnya, tapi pasti ada momen-momen di mana dia tadi memikirkan itu seterusnya. Bagi saya itu tandanya orang yang merasa tidak nyaman itu serius dengan apa yang dia jalani. Ya. Tapi lagi-lagi, apakah berhenti dirasa tidak nyamannya gitu, sehingga tadi menjadi menarik untuk berpikir gitu, kira-kira bagaimana sesuatu yang mungkin di awal disukai, tapi begitu dijalani kok seperti ini gitu. Sehingga menurut saya tips buat teman-teman kalau ada dalam situasi seperti itu adalah jangan pernah menyimpan itu sendiri gitu. Kita harus punya teman terbaik untuk bercerita, teman curhat lah. Jadi curhat itu usahakan jangan hanya pada hal-hal soal percintaan, tapi belajar juga gitu. Misalnya mengalami kendala itu tadi, saya tidak nyaman dengan jurusan, itu harus diceritakan dengan orang-orang yang juga mungkin punya pengalaman yang sama tapi berhasil keluar dari situasi itu. Atau juga orang yang sedang mengalami situasi yang sama, tapi dengan mereka curhat, mereka bisa saja menemukan jalan keluarnya gitu. Saya kira itu hal yang juga saya dan teman-teman sering lakukan ya. Ketika sudah lelah dengan apa yang dipilih, bagaimana membangkitkan gairah kembali terhadap sesuatu yang kita pilih, perkuliahan itu ya tadi bangun komunikasi dengan teman, atau hidupi organisasi, ya, hidupi komunitas diskusi,
atau membangun relasi dengan para senior yang punya pengalaman tadi atau bisa memberi petunjuk. Saya kira Jogja menyediakan semua itu. Gitu. Intinya jangan menjadi orang yang individualis dalam situasimu seperti itu. Jangan pernah menjadi sendiri dalam situasi ketidaknyamanan. Karena orang pun punya ketidaknyamanannya. Oke, terima kasih Bang Rian. Saya juga pengen tahu tips karena Bang Rian kan statusnya peneliti dan juga selama ini Bang Rian saya ikuti media sosial dan juga cerita lepas ngopi Bang Rian kan melakukan penelitian untuk ini teman-teman yang sekarang di semester akhir atau yang sedang memikirkan skripsi atau yang tesis mungkin Bang Rian bisa bagikan tips juga untuk teman-teman. Ini berat ya, karena kalau bagi tips itu kan pasti orang punya pengalaman masing-masing. Situasinya pasti antara saya dengan misalnya Bu Egi itu kan pasti punya situasinya tersendiri. Dan situasi itu kadang sangat menentukan ya. Kita menulis atau berproses dalam pendidikan gitu. Sehingga mungkin ini bukan tips yang berlaku bagi semua orang ya, gitu. Mungkin gini. Bagi saya ketika ingin menyelesaikan studi dan harus menulis skripsi atau tesis, pertama pastikan dulu bahwa yang kita tulis adalah sesuatu yang kita pahami baik. Jadi intinya misalnya Bung Egi ini dari jurusan ilmu pemerintahan. Di pemerintahan itu kan banyak sekali isunya, banyak sekali topiknya. Tapi dalam proses belajar kan kita tertarik dengan misalnya cerita tentang birokrasi dengan berbagai permasalahannya gitu. Dan mungkin dalam organisasi Bung Egi ini banyak bersinggungan dengan advokasi terhadap misalnya tata kelola yang baik gitu dan lain-lain gitu. Artinya pengalaman-pengalaman itu bisa diterjemahkan sebagai tulisan. Atau orang yang aktif dalam organisasi, bisa saja pengalaman organisasinya itu bisa menjadi inspirasi dia untuk menulis. Tapi poinnya adalah untuk bisa menulis, tulislah sesuatu yang memang kita pahami dan kita mendalaminya gitu. Itu dulu satu hal, menulis itu dari situ. Sesuatu yang kita tulis itu adalah sesuatu yang topik itu adalah topik yang kita pahami. Itu hasil dari proses kita berinteraksi, proses kita belajar, proses kita diskusi. Yang kedua adalah bagaimana menulis, ya kan? Tadi itu kan semacam arsenal, semacam apa istilahnya kalau kita berpergian itu bekal kan? Itu bekalnya. Terus bagaimana kita bisa menulis atau menulis secara spesifik dalam dunia akademik itu kan skripsi dan tesis. Tentu ada kaidah-kaidahnya menulis kan. Misalnya tesis dan skripsi itu menurut saya sama gitu. Kalau saya selalu bercerita dengan teman-teman, kalau ngobrol gitu, ya coba bangun satu konstruksi berpikir bahwa skripsi atau tesis itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dibilang mudah kalau kita menganggapnya sebagai proses di mana kita membangun pertanyaan penelitian sendiri dan kita sendiri yang menjawab. Artinya kalau kita mulai dari cara berpikir itu, menulis skripsi itu kan kita diberi kelulusan oleh dosen untuk merumuskan pertanyaanmu, rumusan masalahmu apa, kamu sedang mau mendalami apa, dan kita sendiri yang mencari tahu jawabannya. Artinya kita bertanya, kita sendiri yang menjawab. Jadi itu dulu. Jadi skripsi dan tesis itu bukan semata-mata soal nilai, tapi ada proses di mana saya ditempa di sini untuk mampu merumuskan pertanyaan, tapi mampu juga menjawab pertanyaan itu. Sehingga tadi, kalau ingin menulis tesis atau skripsi, maka kita harus mampu merumuskan pertanyaannya, apa? Merumuskan masalahnya, apa masalah yang sedang kita ingin dalami. Yang kedua, mampu membangun argumen, kira-kira apa yang mau saya sampaikan dari proses saya mencari, ya kan?
atau proses saya menjawab masalah ini. Nah, baru untuk bisa melakukan itu ada yang disebut dengan metodologi, cara-caranya tuh. Nah itu berarti kita harus belajar pahami teori yang membantu kita untuk mendalam, untuk membantu menjawab pertanyaan, untuk membantu memperluas kira-kira kalau mau menjawab ini apa-apa yang bisa saya, aspek-aspek apa yang bisa saya dalami, itu biasanya dibantu oleh teori yang kita pelajari atau kita dalami. Ya dengan bantuan teori ya maka tadi kita pasti akan bisa menulis itu. Sehingga bagi saya kita bisa menulis tesis atau skripsi itu jawabannya tadi kalau kita bisa merumuskan pertanyaannya dan kita sendiri bisa menjawabnya. Tapi untuk sampai ke situ maka ada yang disebut dengan proses belajar. Dan proses belajar ini banyak, bukan hanya dari buku ya, tapi kita juga bisa belajar dari orang-orang yang lebih tahu gitu. Atau kita bahkan bisa belajar dari orang-orang yang tidak tahu, karena kalau orang-orang yang tidak tahu bisa saja dia menyampaikan pertanyaan yang membantu kita untuk berpikir mencari tahu. Jadi itulah proses belajar. Oke, saya kira itu. Terima kasih Bang Rian. Itu teman-teman. Tapi tadi kan tidak sampai pada bagaimana proses penelitian, Bang. Mungkin juga kan teman-teman yang masih susun proposal pengen juga tahu. Oh ya, penelitian itu menantang apa enjoy ya gitu kan. Oke. Bang Rian itu menceritakan lah supaya teman-teman yang sekarang menyusun skripsi bisa mempersiapkan diri lah. Gitu. Saya kira menantang atau enjoy dua-duanya ada. Proses riset itu menantang biasanya karena ini ya banyak pikiran dan mungkin tradisi akademik yang berbeda dari teman-teman, dan itu proses yang menantang, berdiskusi, membangun semacam kesepakatan. Kita mau riset apa, itu proses dialektika lah istilahnya ya. Ada proses perdebatan di sana, ada dialog sampai pada oke, kita riset ini fokusnya di sini gitu. Bagi saya disitulah proses menantang, tapi menyenangkan juga karena dengan itu kita bisa belajar banyak hal dari orang lain juga kan, dan orang lain juga belajar banyak hal dari kita sendiri. Gitu. Menyenangkannya saya kira dia akan menyenangkan juga kalau biasanya lokasi risetnya ya kan, kita bisa tahu Indonesia gitu ya. Misalnya pengalaman saya dengan pengalaman riset yang ada, saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan saya atau yang menjadi keluarga di Sulawesi Utara gitu, karena saya dengan teman-teman pernah melakukan riset tentang perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, jadi otomatis kan saya harus ke wilayah-wilayah perbatasan Talaut dan Sangihe kan. Dan menyenangkannya selain kita dapat informasi, kita dapat keluarga, teman baru yang terawat sampai hari ini, misalnya melalui Facebook ya kan, kita masih saling berkomunikasi, bahkan misalnya dengan teman-teman di Manado gitu ya, ada saya panggil Opa ya, Opa Alex. Dia dia bagi saya figur luar biasa, dosen di Samratulangi yang akhirnya menjadi teman diskusi gitu, dan juga saya menganggap dia figur opal yang selalu berbagi gitu melalui Facebook. Tapi tadi itu karena proses riset itu bukan semata-mata proses akademik, tapi itu proses sosial yang luar biasa gitu. Karena ada perjumpaan di sana. Lagi-lagi yang saya tekankan di sini ya perjumpaan itu. Dia tidak ada lagi menjadi manusia dalam berbagai aspek ekonomi, politik apa. Bagi saya perjumpaan dan relasi itu menjadi kata kunci. Oke, bahkan dalam riset tadi. Saya ingin tambahkan satu hal tentang riset ini, bahwa riset ada tantangannya, ada juga hal yang menyenangkan. Tapi bagi saya ada hal yang paling penting, dan saya pikir ini hal yang paling mendasar ketika kita bicara riset. Riset itu punya fungsi sosial, punya fungsi politik yang harus
kita hidupi atau harus kita terima ini sebagai sesuatu yang penting. Kenapa begitu? Karena sebenarnya melalui riset kita bisa mengadvokasi berbagai masalah-masalah sosial, masalah-masalah politik. Melalui riset juga kita bisa mendalami kondisi atau situasi sosial, situasi politik, baik yang ada di masyarakat, baik juga yang ada di dalam negara sendiri. Sehingga basis pengetahuan itu menjadi modal penting, modal politik yang penting, modal sosial yang penting untuk kita rumuskan, baik sebagai kebijakan atau melalui riset kita bisa membangun gerakan. Jadi ya, saya kira pengalaman kita selama ini, riset itu tidak sebatas atau selesai di laporan penelitian, tapi pengalaman saya dengan beberapa teman-teman dan senior, justru riset itu menjadi semacam modal sosial dan modal politik, gitu kan, untuk bisa mengadvokasi isu-isu tertentu. Saya kira kalau Egy tahu teman-teman yang ada di Labuan Bajo banyak melakukan riset partisipatif yang pengetahuannya itu menjadi basis untuk membangun gerakan. Juga ACK yang di Jogja pasti cara berpikirnya seperti bahwa riset itu adalah proses memproduksi pengetahuan yang memiliki fungsi politik dan fungsi sosial. Saya kira selain menyenangkan dan tantangannya, itu hal yang paling penting dari riset. Itu teman-teman dari Bang Rian berbagi tips atau pengalaman Bang Rian tentang bagaimana menulis skripsi, tesis, dan juga melakukan penelitian. Ya. Dan dari awal pembicaraan saya dengan Bang Rian ini, kami sepakat bahwa ada banyak atau kata kunci kami itu soal perjumpaan untuk teman-teman yang selalu sendiri di kos, ya, bergaul lah dengan orang lain, ya, menciptakan perjumpaan dengan orang lain. Karena bagi saya Bang, setiap perjumpaan itu pasti ada satu yang berbeda. Ya, walaupun perjumpaan orang yang sama, tapi di hari yang berbeda dengan waktu yang berbeda, pasti ada satu hal yang berbeda yang kita dapat. Pengulangan itu pengulangan itu bukan berarti mengulangi hal yang sama. Ya, itu pengulangan itu. Mengulang itu bukan berarti kita menghidupi sesuatu yang sama. Bisa saja pengulangan itu justru kita menghidupi yang berbeda-beda secara terus-menerus. Nah, itu seperti itulah teman-teman. Oke, dan juga sebelum berakhirnya perbincangan kami, obrolan santai, obrolan tentang Jogja, saya juga dan teman-teman pengen tahu background dari kami obrolan ini. Kayak teman-teman dari tadi kan kalau nyimak kayak menarik ya, gambar siapa ini, terus maknanya dengan obrolan kami itu seperti apa, ini Bang Rian sendiri yang akan jelaskan kepada teman-teman. Oke, ini Noam Chomsky ini saya tertarik dengan Profesor Chomsky ini karena bagi saya dia intelektual yang kritis ya, dan banyak menulis lah tentang tentang global order ya, tatanan dunia, global power. Jadi ada bukunya tentang who rule the world, jadi siapa yang menguasai dunia. Jadi dia paham betul tentang geopolitik dunia dan lain-lainnya gitu. Dan saya kira ini figur yang menarik juga karena dia punya satu video yang teman-teman juga pasti kalau cari di YouTube ada perdebatan dia dengan Michel Foucault gitu. Ada satu topik yang menarik ya, selain topik tentang apa sih human nature, hakikat manusia itu, dia dengan Foucault agak berbeda. Tapi satu yang menarik soal peran intelektual gitu ya, intelektual antara dia dan Foucault agak sedikit berbeda ya. Itu. Tapi mungkin teman-teman bisa cari lah di YouTube biar ini siapa ini. Nah, ini yang menarik tadi. Jadi quote ini kan kebetulan tadi kita bicara tentang dunia mahasiswa, dunia akademik ya kan. How it is we have so much information but know so little. Jadi bagaimana kita dalam konteks hari ini kita dijejali begitu banyak informasi, tapi pertanyaannya apakah kita sungguh tahu tentang dunia gitu kan? Setiap hari kita buka Facebook, viral, ada berita ini. Buka klik media online ini, ada berita ini.
Pokoknya kita banyak dijejal informasi. Tapi pertanyaannya, ini saya kira pertanyaan untuk semua. Apakah kita sungguh-sungguh tahu? Makanya dia bilang, jangan sampai kita hanya tahu sedikit. Artinya apa ya? Jangan sampai ketika kita banyak mengkonsumsi informasi, belum tentu kita bisa mengetahui dunia. Artinya apa? Saya kira ini ada hubungannya dengan refleksi dengan teman-teman mahasiswa. Dalam proses belajar itu bukan soal seberapa banyak informasi itu kamu terima, kamu dapatkan gitu. Tapi yang satu yang juga yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa mengelola informasi itu menjadi pengetahuan, sehingga knowing, mengetahui sesuatu. Itu juga yang paling penting. Jangan sampai, karena begini, kalau kita terlalu banyak menyerap informasi tanpa kita proses knowing, mengetahui, mendalaminya, bisa saja kita terjebak menjadi orang-orang yang reaktif. Misalnya viral ini, ya kan? Misal isu agama, oh ada ini, ada apa, intoleransi dan lain-lain. Kita hanya dapat informasi yang dari berbagai media sosial kan, langsung kita bereaksi, oh memang agama ini jahat, atau memang orang etnis ini buruk. Sikap reaktif itu bisa saja karena apa? Karena kita menampung begitu banyak informasi tanpa upaya untuk mengetahuinya, mendalami. Proses mengetahui ini menjadi penting, karena itu adalah proses belajar. Kita secara detail memahami, oh kenapa begini ya, kenapa begini. Jadi informasi ini satu hal, tapi proses mengelola informasi menjadi pengetahuan itu menjadi penting. Sehingga saya kira ini catatan kritis ya buat kita, bahwa ini bukan soal belajar itu, berpengetahuan itu bukan soal seberapa banyak informasi yang Anda punya gitu. Tapi dari informasi itu Anda bisa sungguh memahami dan mengetahui tidak. Jangan sampai Anda menjadi orang yang banyak melihat atau membaca informasi tanpa ada proses menginternalisasi itu menjadi pengetahuan, sehingga ya but know so little ya. Tapi ya mengetahuinya hanya sedikit. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman penjelasannya, latar atau background obrolan saya dengan Bang Rian Juru. Oke, untuk teman-teman yang sudah mampir, terima kasih. Mungkin ada 1-2 kata dari kami yang membuat atau penting bagi teman-teman. Silakan simak, dan juga bagi teman-teman di NTT yang mampir di channel saya, silakan yang mau request tentang Jogja, silakan sampaikan di kolom komentar gitu Bang. Sehingga kita akan bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih buat Bung Egy ya. Jadi kira sering-sering lah dengan banyak juga senior NTT atau adik-adik mahasiswa di Jogja yang bisa kita ajak ngobrol. Saya kira siap, good job. Oke, siap. Nanti saya akan menghadirkan senior NTT di channel ini dan juga teman-teman mahasiswa. Seperti apa cerita kami selanjutnya, pantau terus di channel Egy Matsud. Terima kasih Bang Rian. Thank you. Oke. Mungkin